An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena telah melihat hilal, wa aftiru, dan berlebaranlah kalian li ru'yatihi, karena telah melihat hilal pula. Fa in ghabiya alaikum, maka jika mendung menghalangi kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian iddat sya'bana, bilangan bulan Sya'ban itu salatina, menjadi 30 hari. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa qala, dan beliau juga pernah berkata, fa in ghabiya alaikum fa'uddu thalathina, jika mendung menghalangi pandangan kalian terhadap hilal, maka hitunglah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Wa fi lafdhin, dan di dalam suatu lafaz yang lainnya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena telah melihat hilal, fa in ghumiya, ya, atau fa in ghumma, ada dalam riwayat pakai fa in ghumiya, ada dalam riwayat yang lain fa in ghumma. Di sini fa in ghumiya alaikum, jika mendung menghalangi pandangan mata kalian terhadap hilal tersebut, fa'uddu thalathina, maka hitunglah bulan tersebut menjadi 30 hari. Jika kita sedang menghitung Sya'ban menuju Ramadan, maka andaikan di hari ke-29 saat kita melakukan ru'yatul hilal tak mendapati di negeri kita satupun wilayah untuk bisa melihat hilal, maka berarti sempurnakan bilangan Sya'bannya 30 hari. Begitu pula ketika menghitung Ramadan menjelang Syawal, jika mendung di tanggal 29 bulan Ramadan itu menyebabkan kita tak mampu melihat hilal di satu tempat pun di negeri kita, maka jangan latah ikut-ikutan Arab. Jangan latah ikut-ikutan Arab. Karena apa? Karena matahari lebih dulu ke kita apa ke Arab? Lewatnya matahari, datangnya matahari lebih dulu ke Indonesia apa ke Arab? Ke Indonesia. Nah sekarang sebaliknya, hilal rembulan, bukan hilal THR, bukan, bulan. Bulan itu lebih dulu muncul di Arab apa di Indonesia? Hilal bulan lebih dulu muncul di Arab apa di Indonesia? Di Arab dong. Ya. Lebih dulu muncul di Indonesia apa di Arab? Sekarang kalau kita sholat Jumat di sini, di Arab sudah sholat Jumat apa belum? Nah gitu aja ya. Berarti kalau perhitungan waktu sholat itu menggunakan matahari, berarti matahari dari kita dulu, dari timur, kan kita lebih timur Indonesia ya kan. Kebalikan dari matahari berarti rembulan. Rembulan dari mana munculnya? Dari arah mana? Bagi kita orang Indonesia berarti dari arah barat. Arab itu ada di arah baratnya Indonesia apa di arah timurnya? Sok belajar liur ya. Itu ajari liur. Kebanyakan tok-tok sih. Nah sekarang ketika bulan itu akan lebih dulu muncul di wilayah Arab ya, maka bisa jadi
di suatu waktu Arab Saudi itu sudah lebih dulu menyaksikan hilal. Sekian derajat sampai wujud secara nyata, imkanur ru'yah di sana sudah mampu untuk melihat hilal. Ketinggian hilal sudah mencapai imkanur ru'yah. Apa imkanur ru'yah? Memungkinkan untuk dilihat menggunakan teleskop, ya, menggunakan alat, atau bahkan dengan mata terbuka. Kalau matanya merem, biar kata pakai teleskop kagak bisa kelihatan, bro. Kecuali pakai teleskop yang digitally, yang sudah dihubungkan dengan alat perekam yang ada di komputer. Walaupun kita merem, molor, tidur, itu akan merekam. Sekarang sistemnya pakai begituan, jadi jangan katro, ya. Teknologi ini bisa kita pakai, jadi jangan sampai kita terkungkung seperti orang Wahabi, gak apa-apa bid'ah, apa bid'ah, apa bid'ah. Tapi saya lihat mereka juga pakai ATM, yang kerja di pabrik juga gajiannya payroll biasa, pakai bank. Arab karena ada di barat jauh dari Indonesia, otomatis akan lebih dulu dia mampu melihat bulan. Sedangkan kita yang Indonesia berada di timur jauhnya Arab, maka berarti lebih dulu menyaksikan matahari. Gitu kan? Berarti pemahamannya. Maka bisa saja Arab lebih dulu menyaksikan adanya rembulan karena di sana bulan itu sudah tua. Mohon maaf, ya, bulan bukan wulan, bukan bulan. Artinya umur hilal itu di sana sudah matang, sudah cukup masuk pada masa imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat oleh kasat mata pun. Sedangkan di Indonesia itu jauh, ada waktu sekian jamnya dari Indonesia dengan Arab Saudi dalam pelaksanaan sholat saja. Masuknya waktu sholat aja sekian jam perbedaannya. Maka berarti untuk wilayah Indonesia bisa saja kondisinya belum mencapai imkanur ru'yah. Bisa saja ketika Arab sudah mencapai posisi umur hilal itu sudah masuk pada masa imkanur ru'yah, Indonesia belum masuk pada masa imkanur ru'yah. Ya. Karena matlaknya jauh. Artinya titik fokus pandangnya kepada hilal itu berbeda. Bisa berbeda. Jadi jangan samakan. Karena kita berada di belahan bumi yang berlainan dan jauh. Jika di tempat kita, di negara kita, kita tidak mampu melihat hilal, walaupun sudah imkanur ru'yah, sudah memungkinkan untuk bisa melihat hilal dengan kasat mata ataupun dengan teropong, tapi karena mendung, maka bagaimana? Sempurnakanlah bilangan bulannya menjadi 30 hari. Karena bilangan bulan Hijriah itu 29 atau 30 hari. Walaupun kita sebetulnya di negeri kita juga sudah memungkinkan untuk bisa melihat hilal, tapi karena syaratnya itu melihat, bukan karena mungkin, tapi harus memang zahir melihat, ya, maka ikutilah aturan Rasulullah. Kalau secara hisab, kalau menurut hitungan, hisab itu hitungan itu memungkinkan, bisa, contoh, ya, bahwasannya kita hari ini tuh kita bisa melihat hilal karena sudah
umurnya hilal itu sudah masuk masa imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Menurut hisab, menurut perhitungan, kalkulasi. Tapi kenyataannya menurut ru'yah, penglihatan kita, entah dengan kasat mata atau dengan teropong, tidak mampu untuk menyaksikan hilal walaupun sudah masuk masa imkanur ru'yah. Maka sempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari. Artinya jangan di 29 itu besoknya jadi 1 tanggalnya, jangan, tapi 30. Pelaksana ru'yatul hilalnya kapan? Tanggal 29. Kita kembali ke pembahasan hadits ini. Yang tadi riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam suatu lafadz yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i, kalimat baginda Rasul begini, idza ra'aitumul hilala fasumu. Jika kalian telah menyaksikan, telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian telah melihat hilal pula, maka berbukalah, yakni berlebaran. Fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30 yauman. Jika mendung itu menghalangi pandangan mata kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulannya menjadi 30 hari. Dari hadis-hadis ini masih banyak hadis-hadis yang serupa, hadis-hadis sahih perintah Rasul bahwa gaidan untuk menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal, awal-awal bulan Hijriah itu dengan ru'yatul hilal yang dilaksanakan setiap tanggal 29 di bulan Hijriah. Maka ini yang digunakan menjadi landasan oleh mursyid kita, Maulana Al-Qutbul Arif Billah As-Sayyid Syekh Al-Habib Muhammad Hisham Al-Qabbani qaddasallahu ruhahu wa asrarahu. Beliau memberikan pernyataan, bahkan ada videonya, bagi murid-murid Naqsyabandi dimanapun berada. Ikutilah hasil ru'yatul hilal dari pemerintah, bahasanya gitu, dari pemerintah kalian atau pemegang otoritas di negeri kalian. Ikutilah hasil ru'yatul hilal dan penetapan awal Ramadan dan awal Syawal yang ditetapkan oleh pemegang otoritas di negeri kalian masing-masing. Jangan kalian latah mengikuti negara yang lain. Ya, jangan mengikuti negara yang lain. Ikuti hasil ru'yatul hilal di negeri masing-masing. Kenapa demikian? Bagaimana jika kejadiannya negara tetangga sudah bisa menyaksikan hilal, atau Arab sudah lebih dulu menyaksikan hilal, sedangkan kita Indonesia tidak atau belum menyaksikan hilal, di satu titik pun belum ada. Maka ada gaidan dalam babul hilali, idza ra'ahu ahlu baldatin hal yalzamu baqiyatul biladi as-sawma. Tentang hilal, jika penduduk suatu negeri telah menyaksikan hilal, apakah negara-negara yang lainnya itu wajib mengikuti atau melaksanakan saum, mengikuti hasil ru'yatul hilalnya? Ada riwayat an Quraibin anna ummal fadli, sesungguhnya ummal fadl ba'athathu ila Muawiyah bisyami, mengutus Sayyidina Quraib ke sahabat Muawiyah di Syam, di Syria. Faqala, maka kemudian ia berkata, ia bercerita, faqadimtu Syama, aku sampai di Syam, faqadaitu hajatiha, lantas kemudian aku sampaikan, aku tunaikan apa yang menjadi hajatnya Ummal Fadl, apa yang menjadi perintahnya Ummal Fadl. Wastahalla alayya Ramadana wa ana bisyami, dan ternyata aku mendapati Ramadan pada saat aku sedang berada di Syam.
Fara'aitul hilala lailatal jumu'ati, maka aku melihat hilal pada malam Jumu'ah. Thumma qadimtul Madinata, kemudian aku pulang ke Madinah itu fi akhir syahri, di akhir bulan Ramadan. Fas'alani Abdullah ibnu Abbasin, maka sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku. Thumma dzakarul hilala, kemudian berceritalah tentang hilal. Faqala, maka beliau berkata, mata ra'aitumul hilala, kapan kalian, rombongan kalian menyaksikan hilal dalam perjalanan kalian menuju Syam? Faqultu, maka aku menjawab, ra'ainahu lailatal jumu'ati, kami melihat hilal tersebut pada malam Jumu'ah. Jadi kalau hari Jumu'ah, kalau sholat Jum'ah, kalau hari Jumu'ah, kalau sholat Jum'ah. Faqala, lantas kemudian beliau bertanya, menegaskan, anta ra'aitahu, apakah engkau menyaksikannya sendiri wahai Quraib? Kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fakultu, maka aku menjawab, na'am, ya, aku menyaksikannya langsung. Wara'ahun nasu, orang-orangnya juga sama menyaksikan hilal tersebut. Wasomu, dan mereka berpuasa bareng dengan aku. Wasoma Muawiyah tuh, dan gubernur Syam yakni sahabat Muawiyah juga ikut puasa bareng. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, kalau kami di sini di Madinah menyaksikan hilal itu pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila thalathina aw narahu, maka kami tidaklah melakukan puasa sehingga kami menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari. Kami tidak memulai puasa karena kami melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami lebih dulu menyempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari atau bilangan bulannya 30 hari, aunarahu, atau kami sudah lebih dulu melihat hilal. Jika tidak melihat hilal, maka kami akan menyempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari. Kecuali kami melihat hilal di tanggal 29, maka besoknya kami puasa pastinya. Itu kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fakultu, maka kemudian kata Sayyiduna Quraib, aku bertanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, apakah tidak cukup bagi Anda dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya beliau sebagai pemimpin di Syam, sebagai gubernur di Syam? Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas yang ada di Madinah, beliau berkata, la, tidak cukup bagi kami. Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena inilah tata cara yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Caranya seperti itu, kami tidak boleh latah ikut-ikutan dengan hasil ru'yah di negeri yang lain. Padahal Madinah dengan Syam itu tidaklah sejauh Arab Saudi dengan Indonesia. Sekali lagi, Madinah dengan Syam tidaklah lebih jauh dibandingkan Arab dengan Indonesia. Artinya Madinah dengan Syam itu lebih dekat dibandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Yang dekat saja ternyata tidak boleh ikut-ikutan, gitu kan? Apalagi kita yang jauh. Berarti kalaupun Malaysia sudah lebih dulu menyaksikan adanya hilal, sedangkan di Indonesia tidak ada satu tempat pun yang bisa menyaksikan hilal, kita tidak usah ikut-ikutan dengan Malaysia. Indonesia juga para ulama yang ahli termasuk astronomi itu sangat banyak. Sangat banyak.
Riwayat yang tadi athar sahabat Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Quraib tadi itu diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis kecuali Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah, riwayat yang barusan. Sedangkan riwayat yang lain masih banyak ya. Oleh karenanya jangan latah. Kita punya mursyid Maulana Syekh Hisham telah berfatwa bagi murid-murid Naqsyabandi dimanapun berada. Ikutilah hasil ru'yatul hilal dan penetapan dari otoritas di negeri kalian masing-masing. Dan siapa yang menentang ini, maka mereka telah melepaskan diri dari kami. Artinya Maulana Syekh Hisham tidak mengakuinya, walaupun mereka pernah bai'ah sekalipun kepada Maulana Syekh Hisham. Ada silsilah sanad ilmu, Maulana Syekh Hisham enggak mau mengakui. Tidak mau mengakui. Bahkan Maulana Syekh Hisham mengancam begini bahasanya, dan lepaskanlah foto-foto kami dari dinding-dinding rumah mereka jika ada yang seperti itu. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang mengaku Naqsyabandi yang di Sumatera yang suka viral di media, suka Ramadan lebih dulu, Lebaran lebih dulu tanpa ru'yatul hilal, maka mereka tidak terkait dengan Naqsyabandi Maulana Syekh Hisham. Mereka bukan murid-murid Maulana Syekh Hisham, tidak pernah ada keterkaitan sanad dengan Maulana Syekh Hisham, tidak ada. Dan mereka tidak punya mursyid sekian generasi, jadi kehilangan arah. Kita punya mursyid dan mursyid kita mengikuti syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Maulana Syekh Hisham itu muhaddits juga, ahli hadis, sehingga Syekh Ali Jum'ah saja berkata bahwa Maulana Syekh Hisham adalah guruku. Syekh Ali Jum'ah itu mufti di Mesir. Beliau pimpinan Darul Ifta. Jadi Darul Ifta itu diakui oleh negara. Kalau Darul Ifta tuh, jadi fatwa resmi negara itu Darul Ifta. Hampir sama dengan Al Azhar, tapi Darul Ifta lebih ke kenegaraan. Kalau Al Azhar lembaga pendidikan yang diakui oleh negara, lembaga pendidikan bergengsi. Nah, ma'had kalau kita mah. Tapi kalau Darul Ifta itu mah negara. Nah, Syekh Ali Jum'ah itu sangat ta'zim kepada Syekh Hisham. Termasuk juga Habib Umar, Habib Ali Zainal Abidin, Maulana Habib Lutfi. Saya menyaksikan langsung ketika beliau Maulana Habib Lutfi ke sini. Ada foto Maulana Syekh Hisham, itu sampai dielus-elus. Padahal Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Hisham dan Abah Lutfi fotonya berderet sama saya di dalam sini. Itu dielus-elus, wali besar, ini wali besar. Foto Maulana Syekh Nazim, foto Maulana Syekh Hisham, dielus-elus, ini wali besar beliau, wali besar, luar biasa ulama, gitu. Alim, faqih. Habib Lutfi sampai sebegitunya. Disaksikan saya oleh Umi, Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, waktu itu ikut soalnya ke dalam, kita ngumpul menyaksikan langsung seperti itu. Dan di rumah Maulana Syekh Hisham, di kamarnya itu ada foto Maulana Syekh Hisham, di rumah Maulana Syekh Habib Lutfi, di tempat penerimaan tamu negara ya, kemudian di kamar, ruang di bawah juga yang di rumahnya, majelis yang di rumahnya itu ada foto Maulana Syekh Hisham, dipajang, dipasang oleh Habib Lutfi. Pengakuan Maulana Habib Lutfi terhadap kealimannya Syekh Hisham. Bahkan bukan dalam ilmu hadis saja, ilmu hadisnya beliau selesaikan doktoralnya di Universitas Syekh Ahmad Kiftaro di Damaskus Suriah, yang juga mursyid Thariqah Naqsyabandiyah ya, berguru ke beliau juga. Itu di bidang ilmu hadisnya, syariah. Kemudian beliau juga dokter. Beliau juga Maulana Syekh Hisham doktoral S3 di bidang kimia di Libanon, karena beliau aslinya orang Libanon. Kimia, beliau doktor di bidang kimia. Kemudian juga beliau Maulana Syekh Hisham PhD S3 juga, dapat gelar PhD untuk sastra Prancis. Kalau kita sudah berapa? Beliau artinya ilmunya luar biasa, wali, nyerap ilmunya cepat, gampang. Nyerap ilmunya.
maka ikuti. Kata beliau, jangan memulai Ramadan ataupun Syawal sebelum kita mendapatkan penetapan dari hasil ru'yatul hilal pemegang otoritas di negeri masing-masing. Berarti di kita di Indonesia nanti akan diumumkan hasil sidang itsbat atau itsbatu ru'yatil hilali oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kita tunggu hasilnya. Jangan kita mendahului dari hasil ru'yatul hilal. Berbeda kalau memang zaman dulu di mana media informasi itu masih sulit dan juga transportasi juga sulit. Bagi ulama-ulama kaum muslimin yang ada di pegunungan, yang ada di pedalaman hutan, mereka biasanya menggunakan hisab seperti di Sempur zaman dulu ya. Itu menggunakan hisab karena dulu transportasi masih sulit, juga informasi sulit. Mereka berada di daerah yang jauh dari garis pantai. Mereka berada di daerah yang banyak pohon-pohon rindangnya ya, masih banyak hutan zaman dulu. Maka untuk bisa mengetahui perkiraan kapan awal Ramadan dan awal Syawal, mereka menggunakan hisab. Nah, bagi orang-orang yang kesulitan untuk melaksanakan ru'yatul hilal dan sulit untuk mendapatkan informasi dari hasil ru'yatul hilal di salah satu bagian negerinya, maka boleh-boleh saja mereka menggunakan hisab. Jadi hisab itu second opinion. Ya, itu artinya metode pembantu. Hisab itu metode pembantu, ancer-ancer gitu loh, untuk bisa menetapkan ancer-ancer. Dan bagi orang yang tidak mendapatkan informasi hasil ru'yatul hilal karena susahnya informasi dan transportasi, berada di daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk ru'yatul hilal, mereka bisa mengambil keputusan dengan hisab. Nah, itu dulu banyak terjadi seperti itu, sah-sah saja. Tapi kini ketika media informasi mudah mencapai ke pelosok-pelosok daerah, mereka bisa mengikuti hasil daripada informasi penetapan ru'yatul hilal tersebut